udah hadir. Dokter Widya, apa dipanggilnya Dokter Widya atau Dokter Hanum? Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dipanggilnya Hanum aja. Mbak Hanum aja deh ya, Mbak Hanum. Siap. Oke, Assalamualaikum sebelumnya. Selamat datang di kajian Muslimah pada siang hari ini. Ini kita mengadakan kajiannya online ya via Zoom. Dan siang hari ini kita akan apa temanya menjawab pertanyaan anak tentang seksualitas dan isu gender. Pertama-tama, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan ya sama Allah. Kita adalah muslimah-muslimah yang terpilih untuk bisa menghadiri kajian pada siang hari ini. Salam dan sholawat, marilah kita panjatkan untuk bimbingan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan orang-orang yang dicintainya. Eh, Mbak Hanum, siang ini kalau kita apa namanya melihat ke temanya ya, menjawab pertanyaan anak tentang seksualitas dan isu gender. Sepertinya akhir-akhir ini tuh memang marak ya berita tentang seksualitas, utamanya pada anak-anak dan juga isu gender yang saat ini sedang merebak, adanya isu netral gitu ya. Jadi gender bukan hanya female or male, tapi sekarang ada netral gitu. Dan apa namanya perilaku seksualitas yang mungkin udah banyak banget yang menyimpang gitu. Jadi mungkin kalau kita anak-anak kita mungkin udah bisa mengetahui tentang hal-hal seksualitas itu dari dunia maya, dari internet, dari YouTube, Instagram tuh bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan anak kita mengenai seksualitas dan membentengi anak-anak kita supaya nggak keluar jalur gitu. Siang hari ini nanti apa dengan Dokter Hanum kita akan membahas mengenai itu ya, Dok. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Dari apa tadi? Kajian Muslimah Azkia ya. Oh Insya ya, Allah. saya tadi belum kenalkan ya, Dokter Widya Harum itu merupakan parenting dan mental health coach. Tadi saya apa namanya melihat ke Instagram beliau, jadi nanti bisa di follow itu di @dokterwidyahanum gitu. Pas waktu ngeliat-liat materinya, masya Allah, kayaknya harus dibaca dari bawah ini semuanya menarik. Oke, monggo, monggo dok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa barik lana fi ilmina wa afana fi ilmina wal muslimin waj'alna min ibadika salihin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم آمين. Baik, salam kenal semuanya dengan teman-teman ibu-ibu dari kajian Muslimah Adkia ya, Masya Allah. Insya Allah pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tema yang tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Siska terkait dengan bagaimana menjawab anak seputar isu seksualitas dan isu gender. Hang on, saya udah dijadikan co-host, belum bisa share screen. Nah, sembari menunggu ya, jadi terkait dengan saya nih teman-teman, biasanya teman-teman di Indonesia salah paham begitu ya terkait dengan title yang oh ya udah ya terkait dengan title saya jadi doktor teman-teman sebenarnya bukan MD ya bukan medical doctor but a philosophical doctor so doctor in philosophy gitu ya jadi biar nggak salah paham kalau di sini sih ya orang panggilnya gitu doc itu that's a normal common thing gitu ya kalau di Australia.
So makanya di belakang itu pasti ada keterangan. Is it an MD or PhD? So yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan bahas itu ya. Back ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kayaknya langsung masuk ke materi aja ya, karena waktu saya juga nggak banyak nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi fakta yang sudah disebutkan sama Mbak Siska, dan saya rasa juga semua ibu yang berada di forum kali ini memahami ya terkait dengan hal ini. Kalau isu terkait dengan dating atau pacaran, well ini fakta yang zaman saya TK aja udah ada tuh teman-teman yang kemudian olok-olokan ya istilahnya, zaman itu begitu gitu kan, olok-olokan terkait dengan pacaran gitu kan, apalagi sekarang gitu. Duh kayaknya well I'm not sure in Indonesia, mungkin apa ya, teman-teman di Indonesia ya yang sangat mendetaili fakta gitu. Artinya adalah apakah memang anak-anak TK SD itu benar-benar biasa gitu ya, punya gandengan, punya pacar meskipun mereka nggak ngeh gitu kan. Kalau di sini di Australia itu yang saya amati dari anak-anak saya gitu ya, karena mereka in public school, hal yang terkait dengan dating itu sendiri untuk kalangan anak-anak SD itu istilahnya nggak ada olok-olokan gitu. But they are accustomed to it, nggak ada olok-olokan, tapi itu kayak ya udah normal aja gitu. Bukan berarti bahwa mereka juga dating sana sini, enggak gitu. Bahkan kalau term di Australia sendiri, anak-anak gitu ya, misalnya saya bilang, what is the name of your friends gitu misalnya. Who is that? What do you mean, mami? Friend yang mana nih, mami gitu. Yang itu tadi gitu misalnya. Oh, yang pergi piak sama kamu gitu misalnya. Oh, he's not my friend. Dia bukan temanku gitu. Kalau di Indonesia kita teman tuh teman gitu kan ya. Oh no, di sini dibedakan gitu. Jadi cuman yang se-circle aja itu yang disebut dengan friend. Nah, si anak perempuan saya misalnya dia ketika dia menjawab itu, dia bilang, oh, he is not my friend. Dia laki-laki itu bukan friend saya gitu, but my classmates gitu misalnya, teman sekelas aja. Nah, kayak gitu ya. Sebentar saya telepon anak dulu. Yellow rice is What was your question? Sorry, teman-teman. Yellow rice is yellow rice belum. I don't think so. Adik bisa cek. Maaf, tadi dia minta dimasakin nasi kuning yellow rice. Oke. Nah, yang kedua ini ya, LGBTQIA plus whatever, ini sepanjang banget sekarang gitu ya, kalau teman-teman udah mengupdate informasinya, subhanallah. Saya pertama kali ditanyakan, oke sayang, boleh dimakan. Pertama kali saya mendengarkan pertanyaan gitu ya terkait dengan gay itu berapa tahun yang lalu ya? Tahun 2017 mungkin. Anak saya kelas 3 SD, anak saya yang pertama ya, sekarang dia udah mau kelas 1 SMA. Mami, do you know what gay is gitu? Oh, subhanallah. Nah, tadi ini yang saya bilang dengan bahwa oh kehidupan yang seperti itu tuh di Australia itu, di luar negeri itu kayak hal yang lumrah gitu. Jadi LGBT ini di sekitaran mereka itu ya udah berdampingan normal gitu, benar-benar dianggap normal. Enggak, this is not something which is weird gitu. Meskipun sekarang lebih nampak ya pro kontranya di tengah masyarakat. Artinya adalah ada memang misalnya orang-orang yang sangat apa tuh vokal gitu ya, influencer atau begitu ya, para aktivis yang memang mereka tidak menyukai LGBTQA dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya, karena terkait dengan LGBT tadi itu, ada orang-orang yang kemudian, nah kalau di Indonesia tadi ya disebutnya gendernya netral, kalau di sini disebut dengan they. Jadi, subhanallah, ini memang dimasukkan ke semua institusi, contohnya tahun lalu gitu ya, untuk kalangan anak-anak TK, guru TK sudah ada, apa istilahnya ya, training gitulah ya, untuk kemudian tidak membiasakan lagi diri mereka memanggil anak-anak itu misalnya atau memuji mereka dengan oh good boy, good girl gitu. Tidak dipanggil dengan boy or girl gitu ya. Tapi cukup that's good gitu. Jadi menghilangkan kata boy and girl-nya gitu. Karena tadi ini benar-benar dimasukkan secara sistemik gitu. Well again ini di Indonesia sorry di Australia gitu ya. Kalau di kalangan government juga demikian, para pekerja gitu ya, meskipun istilahnya mereka juga menghargai orang-orang yang tidak mau membubuhkan. Jadi sekarang ini misalnya kayak di email gitu ya, diminta untuk membubuhkan. Apakah kamu she
gitu ya. Hanum, apakah kamu itu she ataukah kamu itu a he, apakah kamu itu they, sebutkanlah itu gitu misalnya dalam identitasmu gitu. Seperti itu gitu dimasukkannya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau di Indonesia tadi misalnya they gitu kan. Nah, ada juga gitu kan fakta-fakta semisal misalnya ini ya grup-grup misalnya grup WhatsApp kah, Telegram kah, something like that yang itu kontennya gitu ya mereka yang kemudian disasar oleh pedofilia gitu. Nah, kalau mau ngomongin pedofilia lebih lanjut nih teman-teman, seluk-beluknya ya istilahnya gitu pembicaraan lebih mengakar terkait dengan itu teman-teman bisa cek YouTube Khusyuk Parenting beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang ini. Jadi ada memang WhatsApp group yang kemudian didesain untuk mencaplok anak-anak gitu kan ya, untuk kemudian menjadi korban selanjutnya dan seterusnya lah gitu ya. Pedofilia jelas ini bahwa mereka itu tidak menyukai orang dewasa pada umumnya gitu ya. Kemudian, nah, paparan sosial media, paparan games-games yang kemudian ada eksploitasi terkait dengan muatan seksualitas di sana. Nah, ini parents memang harus sangat berhati-hati ya. Kalau saran saya, patuhi betul apa yang sudah di backup oleh research bahwa anak-anak itu harus punya batasan, punya boundary terkait dengan berapa lama waktu yang diizinkan gitu ya, dibolehkan bagi mereka itu untuk kemudian watching gitu, untuk kemudian pegang gadget, nggak terus-terusan gitu ya, one whole day. Apapun itu gadgetnya, benda kotak lah. Kalau di rumah saya, well kami nggak ada TV ya, karena memang nggak apa istilahnya, kami udah memotong gitu kan benda yang namanya TV itu. Karena di rumah ada iPad, ada computer, and so on gitulah ya. Jadi harus itu misalnya ada TV sekalipun gitu kan ada telepon ada komputer bukan telepon handphone komputer dan sebagainya pastikan anak-anak ketika menonton itu hanya 2 jam lihat batas usia mereka yang masih kecil ditemani gitu kan ya dan seterusnya karena ini tadi teman-teman kalau misalnya kita biarkan anak-anak gitu kan anak-anak apalagi misalnya kedekatan anak-anak dengan orang tua itu kurang udah sekalinya mereka itu terpapar hal yang terkait dengan pornografi, hal yang terkait dengan LGBTQ dan seterusnya tadi itu dopamine hitsnya itu teman-teman yang dangerous gitu kan. Apalagi anak-anak itu frontal cortexnya masih belum tumbuh dengan baik gitu kan, masih dalam masa perjuangan. Anak-anak di bawah usia 7 tahun itu otak tengahnya gitu kan, which is limbic system itu emotions ya lebih cenderung ke sana. Kalau kemudian terbanjiri dengan dopamine, what happen? Oh, apa istilahnya kecanduannya itu gitu ya, karena kerusakan yang terjadi di otaknya itu parah banget gitu kan. Nagihnya gitu ya, sama seperti orang-orang yang kemudian sakau. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita nggak kepengen itu terjadi sama anak-anak. Oke, so that's the fact. Nah, kalau misalnya anak-anak itu terpapar, gitu ya istilahnya, terpaparnya ini kayak apa nih gitu? Saya kasih contoh sederhana aja. Joget gimana sih? Joget TikTok itu loh, yang jogetnya orang-orang queer. Paham nggak? Teman-teman mungkin pernah ngelihat ya laki-laki yang aduh lemes banget gitu kan sampai yang begini-begini. Saya nggak bisa niruin deh, tapi beberapa waktu yang lalu gitu ya saya ngelihat benar-benar anak laki-laki nih sampai seperti itu. Saya tegur itu. Nah, ini kalau kita berbicara di keluarga muslim teman-teman ya. Kalau anak-anak yang terpapar seperti ini di bawah usia 6 tahun, maka pertanyaannya adalah orang tuanya kemana? That's a fundamental questions gitu kan. Karena anak-anak untuk usia ini, saya nggak sebutkan anak-anak 0 sampai 2 ya, karena 0 sampai 2 itu benar-benar harusnya masih pure gitu kan ya. Anak-anak 3 sampai 6 tahun taruhlah bisa joget-joget semacam itu kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang, nah orang tuanya ini kemana? Itu benar-benar harus ditanyakan. Kemudian anak 7 tahun ke atas, maka pertanyaannya adalah selain orang tua, lingkungan. Gitu kan ya. Yang pertama tentu harus ditanya ini orang tuanya kemana, kok bisa kemudian memilihkan lingkungan yang X, Y, Z dan seterusnya gitu kan. Nah, lingkungan itu bisa sekolah, bisa kemudian rumah. Kalau kita mau berbicara hal yang kemudian lebih besar, nggak bisa dipisahkan juga sebenarnya adalah apa ini tata kelola daripada apa negara tempat si anak itu tinggal gitu kan. Tadi ya saya yang tinggal di Australia seperti ini, oh itu jauh-jauh hari teman-teman. Saya membentengi anak-anak saya terkait dengan ini. Kami sudah
biasa gitu ya. Karena tadi ya, anak saya usia berapa itu berarti? 8 tahun dia bertanya tentang gay sejak saat itu, anak pertama saya ya. Sejak saat itu, kalau dulu zaman saya nih misalnya masih kecil gitu ya, mau ngomongin masalah haid aja, saya tuh haid nggak diajarin sama mama loh. Saya haid diajarin sama sepupu saya ketika saya udah haid. Coba bayangin. Kayak tabu banget gitu kan ya di Indonesia. So start from that point, ketika kemudian anak saya tuh bertanya tentang gay, saya benar-benar memberanikan diri istilahnya gitu ya, membuka diri saya bahwa I cannot hold that information gitu. Karena tempat saya tinggal, negara tempat saya tinggal itu memang negara yang sangat terbuka terhadap hal yang semacam ini gitu kan. Well, orang ciuman di mana-mana, orang telanjang. Paham ya menurut saya, apalagi ini summer di sini. Pakai bikini di mana-mana gitu kan. Modalitas utama untuk kemudian memahamkan mereka terkait dengan prabalik itu kayak apa, nanti konsekuensi hukum syara itu seperti apa, itu saya buka sejak saat itu teman-teman. Jadi begitu anak saya masuk usia memayus 7 tahun, itu memang benar-benar udah ditata dari usia itu diskusi masa-masa prabalik. Itu udah ditata gitu. Jadi dia memahami gitu kan, oh nanti akan ada hal seperti ini seperti itu. Gitu ya. Kita jalan dulu. Nah, kalau ini sekarang kita awas jatuh ada. Kita fokusnya lebih kepada teens ya. Jadi usia-usia yang ini nih. Nah, usia yang di sini ya. Teens spesifikasinya 10 tahun ke atas. Ya, Solihah. 10 tahun ke atas gitu ya. Well, nanti kita juga bisa diskusikan anak-anak yang di bawah usia itu laisa muskilah. Kenapa saya ingin diskusikan ke sana? Karena anak-anak yang kemudian kecenderungannya terlihat nampak betul gitu kan. Anak-anak di bawah usia 10 itu diarahkan ya oleh orang tuanya. Di sini beneran kejadian begitu teman-teman. Jadi anak-anak yang di childcare cowok-cowok coba bayangin dipakein baju warna pink, purple gitu. Dengan nama perempuan, pakai rok tutu, tahu nggak sih? Itu tuh yang aduh ya ampun. Ya alhamdulillah saya nggak pernah naruh anak di childcare gitu ya. Tapi ketika ngelihat anak-anak di childcare itu, subhanallah kayak begitu. Jadi orang tuanya memang yang mengarahkan gitu kan. Nah, saya di sini kepingin ngebahas anak-anak yang usia teenagers gitu ya. And I do think ini juga berlaku di Indonesia. Artinya adalah this is common gitu ya, teenagers in common. Teenagers in common itu they may having an identity crisis gitu kan, krisis identitas, nggak ngeh gitu ya istilahnya bahwa oh aku ini laki-laki dengan fitrah kelaki-lakian seperti ini, aku ini perempuan dengan fitrah keperempuanan seperti ini. Kenapa kok itu terjadi gitu kan? Hal itu terjadi, krisis identitas itu terjadi pada anak-anak remaja karena ada a big change or stressful time and internal questions yang itu bertubi-tubi kepada diri mereka. Kuncinya ini ya, ada perubahan. Nah, itu harus orang tua pahami. Anak yang tadi mulai taruhlah kalau perempuan 9 tahun ya, taruhlah usia 9 atau lebih ke 10 lah taruhlah gitu ya. Well, kalau fikih 9 tahun, 9 sampai kemudian 15 tahun itu kan ada perubahan. Perubahannya apa aja nih? Ini di sini saya sebutkan gitu ya. Ada perubahan yang sifatnya fisik, ada perubahan yang sifatnya emosional dan hormonal. Oh, subhanallah. Tadi teman-teman, anak-anak yang kemudian usianya toddler itu kan otak tengahnya ya, sistem limbiknya, emosinya yang itu meletup-letup. Makanya kemudian kenapa kita temui anak-anak di usia ini tuh kalau anak-anak saya yang gede ya di rumah itu 12-11 tahun bilang tentang adiknya ini yang barusan teman-teman lihat tadi, she's bossy. Kadang-kadang kalau lagi mbaknya juga emosional gitu ya, abangnya juga emosional. Aku gimana ya kalau bahasa saya tuh rese banget sih mah dia itu, kok dia itu kayak bos banget sih gitu. Anak-anak yang ini ya, putri saya usia 3,5 tahun gitu kan, 4 tahun. Karena tadi memang pusat rasanya yang berkembang gitu kan. Dia kepengen tahu sebenarnya teman-teman gimana sih caranya ngontrol emosi gitu. Dia kepengen belajar sebenarnya teman-teman gimana sih reaksinya orang luar ketika aku berbuat seperti ini. Orang dia nggak kenalin dirinya kok. She doesn't understand gitu kan ya, anak-anak usia 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kan nggak ngerti. Aku mau ini, pokoknya ini gitu kan sampai gulung-gulung teman-teman tahu gitu ya misalnya di mall-mall misalnya tantrum kayak gitu-gitu loh. Nah, misalkan di usia itu tidak tertangani dengan baik, tidak terespon dengan baik, pernah dengar nggak istilah Bu Eli Risman yang kemudian ini akan nagih nih, nanti pas usia remaja itu akan merepotkan kita. Kenapa? Karena perkembangan emosinya nggak baik di usia ini.
Maka nanti ketika masuk ke usia pubertas ini ya, 10 tahun sampai 15 tahun itu, coba bayangin, anak-anak di usia ini yang harusnya sudah frontal korteksnya itu yang mulai tertata, terus PR-nya itu masih emosi, kebayang nggak orang tuanya itu ribetnya kayak mana? Emosinya artinya belum matang, ya kan? Belum lagi ada hormones hits pada usia itu. Ya kan, perubahan hormon yang kemudian ketika anak-anak itu mulai haid ya fluktuatif dan lain sebagainya. Kita orang dewasa aja ngerasain kok. Gitu kan ya. Mood swing-nya kayak mana. Apalagi anak-anak pada usia itu. Belum lagi ditambah dengan tadi frontal cortex-nya memang belum matang. Teman-teman, kita harus ingat bahwa frontal cortex ya otak yang kemudian membantu kita untuk memilah memilih ini yang um, konsekuensinya ini kayak begini nih. Gitu kan ya. Jangka panjangnya ini kayak begini gitu kan ya, yang ini benar dan harus aku lakukan gitu ya. Ini benar, ini salah dan yang benar harus aku pilih dan harus aku lakukan gitu kan ya. Itu benar-benar matang di usia sekitar 30 tahunan. Riset terbaru mengatakan demikian. Coba bayangin, nah, anak-anak remaja itu kan masih separuh jalan ya menuju ke sana. Nah, kalau nggak ditopang dengan orang tua yang kemudian support dengan itu, apalagi ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini kalau misalnya tubuh bagian bawah aja nggak masalah. Biasanya yang jadi masalah kan muka. Oh my, I have pimples. Kalau anak saya begitu. That's okay. Mungkin kamu mau haid sebentar lagi gitu kan. Ada jerawat dan lain sebagainya. Coba bayangin gitu kan ya. Nah, ada perubahan-perubahan semacam ini, respon orang tuanya kayak mana gitu kan ya. Di sini nih, parent support. Nah, anak-anak remaja ini dihadapkan pada dunia luar tadi itu gitu kan. Ada peers. Anak-anak yang udah masuk ke jenjang SD itu kan memang berlepas dari orang tuanya ya. Mereka memang itu fitrahnya gitu kan, nggak di timur nggak di barat, itu fitrahnya gitu loh, kita merasakan seperti itu. Anak-anak yang kemudian mulai punya apa grup-grup gitu ya, punya teman deket gitu ya, seneng jalan sama si ini sama si itu gitu kan ya. Kenapa? Karena ada kesamaan kesukaan Hello Kitty gitu dan seterusnya gitu kan ya, pengen diterima oleh teman sebayanya. Nah, di sini challenge-nya teman-teman, ketika kemudian teman sebaya, oke boleh, ketika teman-teman sebayanya itu gitu kan ya, mereka mulai punya arah yang berbeda. Taruhlah nih, anak-anak yang kemudian menyukai K-pop gitu. Sedangkan anak kita itu anak-anak yang karena kita di rumah mendidik mereka tidak gitu ya, tidak ada tadi misalnya sosial media, mereka tidak punya sosial media dan seterusnya gitu ya, nggak main game. Kalau anak-anak saya begitu, nggak ada sosmed, nggak boleh main game. Alhamdulillah bisa kok teman-teman ya, nggak ada game. Dibatasi waktu watchingnya itu hanya 2 jam gitu ya. Kalau sedang waktu sekolah berarti cuman hari Sabtu dan Minggu aja boleh itu pegang gadget. Hari selebihnya itu hanya ada hari Rabu karena hari Rabu mereka nggak mengaji. Vitamin C habis. Oke, we can buy it. Be careful, you can fall down. Oke. Nah, tadi ya, anak-anak kita di rumah kita setting seperti itu, ternyata teman-temannya misalnya berubah arah. Oh, punya TikTok gitu misalnya. Ya kan? TikTok akunmu apa? Bener ya? Akun bener nggak sih? TikTok tuh ada akunnya kan ya? Apa gitu? Misalnya dia nggak punya, berteman sama kamu mah nggak asik gitu. Coba bayangin. Terus dia gitu ya, yang punya circle kayak gitu tadi ditinggal sama temennya. It cost ini teman-teman tadi yang kita omongin. Ada perubahan, nggak hanya dalam dirinya, tapi perubahan di lingkungan tempat dia tadi loh, yang dia bisanya diterima gitu ya, biasanya diterima sama teman-temannya, terus kemudian teman-temannya ada challenge kayak begitu, itu memberikan stres teman-teman. Stresnya luar biasa ini. Itu, apalagi tadi dengan perubahan hormon yang seperti itu semuanya masih baru untuk anak remaja ini gitu ya. Itu kalau tidak ditangani dengan baik, wah benar-benar nanti hilang, anaknya akan hilang gitu. Kalau sudah hilang orang tuanya bingung gitu kan. Pernah ada pertanyaan ke saya ini berapa tahun yang lalu, Mbak Hanum anak saya gimana dong? Anaknya udah besar, udah kuliah. Kalau sama temannya bisa ngobrol lama, ketawa-ketawa. Tapi kalau udah masuk rumah jebret, duduk di meja makan, ditanyain, "Teteh, teteh mau makan?" "Teteh gimana tadi kuliahnya?" "Ya gitulah biasa." Coba bayangin, bingung orang tuanya kan? Ya karena tadi saat mereka sedang stres-stresnya gitu ya, dengan berbagai macam tekanan tadi baik dalam dirinya ataupun kemudian dari lingkungannya tadi, dia merasa butuh untuk diterima kan dengan lingkungan. Terus kemudian, nah support parents-nya kayak mana gitu kan? Apakah default mode? Pertanyaan saya.
default mode-nya kayak mana gitu kan ya, pola asuhnya kayak mana gitu kan. Kalau pola asuh orang tua untuk anak-anak remaja ini adalah pola asuh yang ditanamkan ke anak-anak kecil, dalam artian adalah tadi misalnya kepada anak-anak itu mereka pola asuhnya, mohon maaf ini misalnya ya, anak-anak kecil terus kemudian kalau lagi, "I want scissors now," kayak anak saya gitu ya, "Aku mau gunting," gitu kan. "Oh iya, deh dicari. Ayo tadi taruh di mana ya? Habis gunting taruh di mana ya? I want you to get it, Mom," gitu. Nah, itu marah gitu kan ya, sambil nadanya kayak gitu. Kalau orang tua tidak memahami bahwa, oh anak usia 5 tahun ke bawah itu memang, apa, rough gitu ya. Rough itu gimana sih? Ya memang gitu suaranya itu memang meninggi, gedebak-gedebuk lari sana sini gitu ya. Kuat banget gitu kan, misalnya pukulannya, tendangannya gitu ya. Nggak paham kalau misalnya anak-anak usia segitu tuh memang challenge-nya di sana gitu loh. Di perubahan yang seperti itu pada mereka. Kenapa? Karena otak tengahnya yang lagi meletup, lagi tumbuh gitu ya. Kalau misalnya nggak paham dan ditangani pada waktu itu dengan misalnya ancaman, dimarahin, dihukum dengan keras yang tidak seharusnya gitu ya, diberikan kepada mereka. Kalau untuk anak-anak usia ini tuh harusnya kita tuh firm, tegas teman-teman, tapi nice. Ya, firm tapi nice. Nah, gimana tuh? Kapan-kapan lah kita bahas lagi ya. Nggak boleh kita marahin kalau itu bukan pada tempatnya gitu. Nah, artinya nanti akhirnya kan punya, kalau bahasa parenting sekarang nih punya luka pengasuhan gitu kan, dengan teman-teman denger ya, scissors scissors gitu. Adik taruh mana? Aisyah yang taruh mana? Sebentar teman-temannya, mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Istighfar yuk. Tak boleh nyalain itu. Istighfar yuk. Ini kalau tidak ketemu nanti bisa sampai jam itu nggak selesai. La haula wala quwata illa billah. Saya tadi sampai mana teman-teman? Sampai kepada harus kemudian ditangani dengan baik gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, nah, alhamdulillah ketemu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah punya hutang gitu kan ya, artinya punya hutang pengasuhan. Oh, terbiasa seperti ini dengan orang tua. Orang tua saya terbiasa menangani saya seperti ini. Anak sudah punya luka gitu kan ya, orang tua saya nggak begitu support. Nah, orang tua nggak menyadari itu. Terus nanti ketika anaknya teenagers gitu kan, support itu kurang daripada orang tua. Lah kebayangkan, mereka itu padahal kemudian butuh untuk diterima. Kalau nggak ada orang yang menyayangi dia, terus dia ngikut siapa? Gitu. Nah, ini kemudian yang dicaplok gitu ya, oleh orang-orang yang apa istilahnya queer, orang-orang yang pedofil. Itu kalau teman-teman misalnya ngikutin sosial media, ada orang-orang yang kemudian apa tuh sampai di akunnya gitu ya mengatakan kalau kamu mengalami kesulitan, orang tuamu nggak bisa menerimamu apa adanya, just send DM gitu ya to me, send your text to me gitu kan. I will always hear you. Aku akan mendengarkanmu gitu ya. Aku bisa mengerti kamu. Coba bayangin. Itu ini apa istilahnya? Template yang sama teman-teman ya dengan pedofil. Well, saya rekomendasikan teman-teman untuk nonton itu di YouTube-nya Khusyuk Parenting gitu ya terkait dengan pedofilia karena kemarin kami bedah buku gitu ya untuk galang dana untuk bantu Palestina itu, subhanallah. Rinci gitu teman-teman. Step by step untuk kemudian mendapatkan seorang anak gitu ya oleh seorang pedofil. Itu ya begitu, menggantikan posisi orang tuanya. Karena si anak udah kepalang kesel, sebel, nggak ada yang ngedengerin, padahal ini orang yang paling deket dan paling disayang oleh si anak. Coba gimana? What should I do gitu kan ya? Wong setiap orang itu kebutuhan apa istilahnya, kebutuhan emosionalnya, kebutuhan psikologisnya sama kok. Ingin diterima, ingin didengarkan, ingin dimengerti, gitu kan ya, ingin dihargai. Lah kalau kemudian anak itu direndahkan oleh orang tuanya, anak itu diremehkan oleh orang tuanya, lah gimana gitu kan ya? Akhirnya tadi anak-anak jadi terjebak. Nah ini teman-teman terkait dengan apa namanya terkait dengan krisis identitas tadi begitu ya, inner voice yang muncul di dalam benak anak-anak itu, di benak para remaja itu meskipun tidak
letter luck seperti ini begitu ya istilahnya, tidak word by word seperti ini, tapi mereka menanyakan hal-hal ini loh. Coba bayangin. Aku nih sebenarnya siapa sih? Karena tadi ya, saking kepengennya diterima oleh lingkungan gitu kan ya, oleh peer groups-nya tadi itu, sebenarnya value mereka tuh sejalan denganku nggak? Aku harus ngikutin ini nggak sih gitu. Deep down inside the brain gitu ya, the mind, itu ada pertanyaan seperti ini. Termasuk kemudian mempertanyakan spiritual belief mereka tuh kayak mana, coba bayangin kalau orang tua nggak membantu gitu loh di sini menjawab pertanyaan ini gitu kan ya. Value kehidupan saya itu apa? Aku ini siapa? Spiritual beliefku kayak apa? Peranku di masyarakat kayak mana? Ini passionku bukan sih gitu ya, joget-joget tadi itu gitu kan ya. Kalau kemudian orang tuanya lepas tangan, ya memang wassalam. Nah, ada riset yang menarik nih teman-teman, Masya Allah ya. Ini dari Yakin Institute yang dipimpin oleh Imam Omar Sulaiman itu ya, terkait dengan anak-anak remaja. Well, ini research-nya dilakukan di Amerika gitu ya, dilakukan di Amerika. Coba anak-anak tadi ketika kemudian mereka itu menjawab value ini ya, menjawab suara-suara yang ada di dalam benak mereka tadi itu gitu ya. Kok kemudian tidak bersumber kepada Islam, ragu terhadap Islam, sebabnya ada 3 hal utama. Coba kita lihat, ada terkait dengan norma-norma moral dan norma-norma sosial, ada terkait dengan science, concern mereka terkait dengan science, karena anak-anak di usia ini, well kalau di luar negeri ya, mereka memang dipaparkan, saya rasa di Indonesia juga deh, dipaparkan terkait dengan apa itu misalnya teori Darwin, Big Bang dan seterusnya itu teman-teman ya. Atheism di sini tuh hal yang lumrah gitu. Pembicaraan seperti itu lumrah, nggak hanya di kalangan orang dewasa, di kalangan anak-anak pun demikian. Ngantuk ternyata teman-teman cari scissors tadi. Coba bayangin ayo kalau misalnya tadi ya cari scissors terus dimarahin gimana? Oke, nah coba dibayangin di sini. Bayangin, coba dilihat di sini. Ada satu poin ya, personal trauma. Coba kenapa anak-anak itu ragu terhadap Islam? Karena mereka itu punya trauma di dalam rumahnya. Nah, traumanya itu kayak mana? Apakah trauma yang akut? Apakah kemudian trauma yang komunal? Apakah trauma yang kemudian prolonged? Trauma yang sudah lama. Mohon maaf, Mbak Siska, nanti kalau misalnya time-nya udah harus di-cut, langsung disampaikan ya, jangan diketik ya. Karena saya nggak baca chat segitu. Ya, ini kira-kira Mbak Hanum bisa sampai jam berapa Mbak Hanum? Kita selesai jam, kalau di Indonesia jam 1. Jam Gitu. 1, oke. 1 Ini kan WIB. sekarang 10 12. menit lagi. Iya, yang apa nanti apa namanya? Subhanallah. Oke. Bagaimana ini ya? Oke, sampai sampai sini aja ya. Nanti how-nya kita diskusikan mungkin di sesi tanya jawab. Oke. Oke. Nah, coba bayangin, anak-anak itu mereka memiliki keraguan terhadap Islam, ibu-ibu ya semuanya, karena kalau kita cek di dalam rumah ini, oh ternyata ada yang namanya personal trauma. Coba. Saya ingin bahas ke sini aja ya. Ini ada 3 poin juga di sana. Prolonged. Trauma yang kemudian lama gitu, udah mengakar lah istilahnya tadi ya, luka batin yang mengakar akhirnya jadi trauma gitu kan ya. Oh, apa misalnya ada domestic abuse. Domestic abuse jangan dipikir hanya anak-anak itu dipukulin, enggak. Orang tua yang lisannya itu tidak terjaga, sama, itu juga abuse. Gitu kan ya. Depresi kita nggak akan bahas ke sana. Peer pressure, coba bayangin. No, kan? Seperti apa yang tadi dipaparkan di awal gitu kan ya, challenge-nya anak-anak ini adalah diterima atau tidak oleh peer. Orang tuanya kayak mana? Kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat tadi, di tengah-tengah sekolahnya tadi, mereka ternyata dibully, nah gimana dong? Loneliness, coba. Oh subhanallah teman-teman, ini pengalaman pribadi saya aja ya, ngobrol dengan putri saya juga seperti itu gitu. Um, Sometimes gitu ya, oh my mom is very busy gitu katanya, oh you are busy mom sometimes gitu kan. Kadang-kadang kalau aku mau cerita itu susah mam gitu ya, sulit mam gitu, karena kamu busy gitu. Oke, berarti harusnya pada posisi itu ibu mundur lagi gitu kan, stop break dulu dari segala aktivitasnya entah apapun itu gitu kan. Harus kasih waktu untuk kemudian menemani dulu si anak. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu insya Allah. Saya kembalikan kepada Mbak Siska, mungkin sekarang Oke, kita baik. ke Q&A. Iya, untuk teman-teman semuanya ini kan karena kita waktunya terbatas ya, mungkin tadi materi yang akan disampaikan oleh Mbak Hanum mungkin masih ada
apa namanya Oh, beberapa yang terakhir slide gitu ya, tapi Alzheimer. kita mungkin nggak sempat. Jadi kami persilahkan kepada teman-teman di kajian muslimah yang ingin memberikan pertanyaan, monggo dipersilahkan. Boleh open mic ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada, saya lanjutkan materi aja ya. Boleh Mbak Siska? Boleh, boleh. Sambil menunggu teman-teman, misalkan kalau misalnya mau bertanya boleh di-type ya, boleh diketik. Misalkan ada yang ingin didiskusikan. Oke, nah berarti gimana gitu kan ya? Apa yang harus dilakukan ketika kemudian anak-anak itu jadi kehilangan arah dan nggak punya, misalnya ya, taruhlah pun mereka itu di luar rumah jauh daripada orang tuanya. Kok mereka itu ketika kemudian memikirkan tadi ya, wah temanku nih, misalnya ada yang gay gitu kan ya, ada yang lesbi gitu misalnya, oh ada yang udah kena jebakan pedofilia misalnya gitu ya, terus mulai ngajak-ngajak, terus dianya nggak mau, terus dianya ragu gitu kan, dan dia nggak bisa cerita sama orang tuanya, mulai berpikir tentang tadi ya, inner voices yang ada di dalam dirinya, kok kemudian dia nggak menemukan jawaban itu dari Islam, gitu kan, ada apa ini? Gitu ya. Nah, posisi kita sebagai orang tua kita ngelihatnya di sini. Kita nggak ngelihat di sana gitu kan, well jelas tadi sistemik sifatnya gitu kan, nggak bisa hanya dari satu sisi, tapi kita sebagai orang tua apa nih, apa yang bisa kita lakukan kan gitu kan ya, dalam skala kecil. Maka kalau saya membahasakannya begitu ya, jadi orang tua yang asik atau become a fun parents gitu, bukan funny ya, funny itu lucu, kalau fun itu asyik gitu. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah yang pertama adalah perbaiki dulu hubungan. Anak-anak itu bisa akan dengan nyaman cerita kepada orang tua dalam usia berapapun. Fitrahnya, anak-anak itu bercerita sama orang tuanya. Gitu kan ya. Pada usia berapapun mereka itu akan nyaman ngomong sama orang tua. Kalau kemudian memang orang tuanya itu sesuai fitrah gitu ya. Baik gitu loh. Ketika kemudian mendidik anaknya gitu kan. Maka ketika kemudian ada yang salah atau tidak benar dalam hubungan ini, maka perbaiki dulu, repair. Nah, ini akan sesuai teman-teman. Memang sesuai gitu ya dengan sains dan sesuai dengan hukum syara. Minta maaf kepada anak misalnya ya, ini salah satu dalilnya, mungkin teman-teman juga pernah mendengar hal ini begitu kan ya, kalau kita itu pernah mencederai kehormatan seseorang maka kita minta dihalalkan, kita minta maaf. Kenapa? Biar nanti anak itu nggak nuntut kita gitu kan ya. Kalau kita pernah mendengar istilah anak durhaka, maka kita juga harusnya aware ada istilah orang tua durhaka. Nah, kalau kita ngomongin orang tua durhaka itu jangan ngomongin orang tua kita ke kita ya, nggak diputus ke sana, kita ngelihat kacanya ke diri sendiri gitu kan, kalau kita durhaka sama anak gitu. Nah, maka harusnya kita minta maaf sama anak atas perilaku kita yang salah gitu. Nah, ketika kemudian kita memperbaiki hubungan ini, maka yang terjadi itu adalah perbaikan-perbaikan sistem syaraf, teman-teman. Namanya neuroplasticity ya. Subhanallah. Meskipun pada usia hang on saya lupa, kurang lebih 5 tahun ya, 5-7 tahun itu memang sudah tidak lagi growth ya, neurons di dalam otak manusia, tapi ada satu bagian otak yang itu tetap bertumbuh gitu, neuron di sana itu. Apa itu di bagian hippocampus, dan itu letak 4 hal: mood, memory, mood itu sama emotion, memory sama learning. Coba bayangin. Nah, kadang-kadang kan kenapa ya kita itu menemukan misalnya anak-anak tuh kok ada yang lemot banget gitu misalnya belajar tertentu, well kita harus pisahkan ada 2 hal ini, misalnya memang sudah kodoknya dari Allah seperti itu gitu ya, ada anak-anak yang misalnya awalnya pandai terus jadi lemot, kenapa? Karena dia punya trauma, bisa jadi loh. Nah, salah satu penyembuhannya itu seperti ini, orang tua yang kemudian memperbaiki hubungan dengan anak. Penyembuhannya maksudnya gimana ya, biar belajarnya nggak lemot lagi gitu loh. Karena tadi ada satu bagian otak gitu ya, salah satunya tadi fungsinya adalah learning di sana, maka selesaikan emosinya. Gitu. Kalau memang orang tua itu punya kesalahan di sana, perbaiki gitu. Selain untuk diri kita sendiri biar nanti di yaumul hisab itu mudah gitu ya, ringan hisab kita terkait dengan amanah anak, itu tadi memperbaiki sebenarnya anak kita. Gitu, teman-teman. Kayaknya ada pertanyaan ya? Itu apa namanya nanti itu ada yang meminta Oke. apakah kita nanti boleh diinfo mengenai grup yang tadi apa link yang tadi di YouTube itu videonya Oke. Mbak Hanum. Nanti Ya nanti ya. disampaikan. Oke.
Iya, kemudian yang kedua adalah addressing the feeling. Ini teman-teman mungkin juga sering dengar gitu ya istilahnya validasi perasaan anak gitu kan. Validasi, validasi, validasi. Kayaknya udah sering gitu ya mendengar istilah validasi. Well, subhanallah teman-teman, ini tuh sesuai dengan fitrah teman-teman. Jadi nggak cuman, well, bahasa psikologinya aja mungkin ya keren kayak gitu, validasi perasaan gitu kan ya. Kalau kita back to syariah law gitu ya, kembali kepada syariat Islam, coba ditengok di sini. Tidak beriman ya salah seorang di antara kamu hingga kemudian dia mencintai untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Coba sih kalau misalnya kita sebagai seorang istri gitu ya, bilang sama suami, itu kan ya kita lagi habis pulang kerja gitu misalnya, suami juga pulang kerja gitu misalnya ya, terus kita tuh apa ini istirahat misalnya di couch gitu ya, apa istilahnya itu sofa ya, duduk di sofa gitu kan at the couch, dan kita tuh bilang gitu, tolong dong ambilin segelas air dingin gitu ya misalnya. Terus suami itu responnya misalnya, malas banget sih kamu jadi istri, ngapain aja, aku nih capek, udah lembur berhari-hari gitu misalnya, udah ambil sendiri sana gitu. Rasanya kayak mana? Coba bayangin. Itu kan ya kita meletup-letup ya. Emangnya dipikir dia doang yang kerja? Aku kan juga kerja gitu kan. Kalau nggak mau ngambilin ya nggak gitu bilangnya gitu kan ya. Kebayang nggak teman-teman? Nah kita kan kepengennya itu dimengerti. Aku nih lagi capek, baru kerja gitu misalnya ya. Oh habis cuti lama gitu misalnya 2 tahun nggak bekerja karena anak masih kecil baru bekerja. Kepengen gitu misalnya diambilin segelas air. Ternyata reaksinya kayak begitu. Lah kita kan kepengen tadi loh dibantu sama orang. Kita pengen didengarkan sama suami gitu kan ya. Itu kan hal yang kemudian kita cintai, kita senangi. Nah, kalau kita reaksinya, sikapnya kepada anak itu yang sebaliknya gitu kan ya. Mom, tadi si anak saya gitu kan ya. Saya nggak nyadari juga kalau ternyata oh dia ngantuk gitu. Lupa saya tadi pagi kalau dia bangunnya benar-benar pagi. Barusan teman-teman dengar sendiri gitu kan. Mom, where's the scissors? Coba dicari yuk gitu. Tadi ditaruh di mana? Aisyah yang taruh di mana gitu kan. Manggil mbaknya nggak mbak gitu ya. Mau direspon kayak mana ibunya lagi on cam kayak begini gitu kan. Kalau kemudian kita tidak memilih respon yang terbaik, itu kan marah-marah dan lain sebagainya, lah itu berarti menyalahi aturan hukum syara gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi sains, kalau kita memvalidasi perasaan seseorang itu, ya orang jadi merasa didengarkan dan lain sebagainya, itu ada satu bagian otak namanya amigdala, teman-teman. Kalau dia lagi merasa nggak nyaman, kalau dia lagi merasa nggak tenang, nggak aman, itu memang kayak sirine gitu ya, bunyi. Nino, 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 Nino gitu. Jadi harus ditenangkan dulu, harus di calm down kan dulu gitu. Supaya apa? Supaya kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ini sudah diaddress. Itu ya. Berikutnya adalah prepare, karena kita ngomonginnya lagi masalah seksualitas dan gender gitu ya. Prepare. Well, this is what happened with me gitu kan ya. Ini pengalaman saya sendiri gitu tadi. Anak-anak saya sejak usia akhirnya pada waktu itu ya karena dia usia 8 tahun, beda sama adiknya itu berapa tuh? 3 tahun. Berarti 2 tahun setelahnya saya open up discussion ini dan benar-benar saya yang memulainya gitu. Masalah sebelum balik, nanti perubahan fisikmu kayak apa? Nanti apa yang terjadi sama kamu gitu kan ya. Sebelum masa pubertas itu diceritakan. Nanti teman-temanmu akan kayak mana? Termasuk diskusi masalah tadi LGBT gitu. Bener-bener deh teman-teman kalau ngomongin masalah ini gitu ya, kita tuh kayak guru biologi aja gitu loh. Termasuk kemudian ketika tadi anak itu sudah menyentuh masa balik, anak sudah haid gitu. Kalau pengalaman saya dengan putri saya ketika kemudian dia sudah haid gitu ya, saya minta abinya keluar rumah bersama dengan anak-anak yang lain, saya ngobrol sama dia berdua di rumah, saya jelasin itu masalah seks ke dia, dijelaskan gitu. Maksudnya bukan sampai kemudian oh apa yang tidak sampai ke sana begitu ya. Tapi kemudian konsekuensi gitu. Ketika tadi usia 7 tahun itu sudah disiapkan terkait dengan oh nanti perubahan yang terjadi seperti ini, kamu akan mengalami yang namanya keluar darah seperti ini gitu kan ya. Oh, pergaulan yang harus diterapkan antara kamu sama teman-teman laki-laki itu kayak begini gitu kan ya, classmates laki-laki kayak begini. Ketika kemudian sudah hit puberty itu dijelaskan detail.
benar-benar diperkenalkan gitu kan ya, karena tadi sudah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu kan, meskipun usianya masih 10 tahun, itu kalau di dalam Islam sudah disebut akil balik gitu kan ya, termasuk tadi gitu. Well, kapan-kapan kita diskusikan itu gitu ya. Nah, berikutnya adalah gitu, don't go Tapi to the tapi more udah jam often. 1 nih Mbak Hanum, bagaimana ini? Oke. Iya, jazakillah Eh, khairan apa katsiran. apa mungkin saya boleh saya tanya satu aja nih ya, mengenai hubungan kita dengan anak nih ya kan, kalau tadi itu ada become a fun parents gitu, tapi kalau di dalam Islam kita tetap harus membatasi Kak, batasan kita tuh, kita sebagai orang tua itu inginnya anak memandang kita tuh seperti apa, nggak yang kayak saya sih kepengennya sama anak saya juga nggak yang kepengen anak saya tuh ngobrol sama saya, Mam, woi tadi tuh di apa anjir," kayak bahasa-bahasa yang anak-anak sekarang gitu loh, tapi itu mereka mungkin ngomong seperti itu karena menganggap kita itu ya tolong bahasa-bahasa anak sekarang tuh seperti itu. Nah, tapi saya sebagai orang tua kayaknya kayak nggak ingin sih anak-anak tuh ngomong seperti itu ke kita karena kita tetap sih kita tuh orang tua gitu, bukan teman, bukan temannya mereka. Walaupun kita apa berusaha untuk menjadi orang tua yang Asik tadi ya. berteman dengan anak, tapi batasnya tuh gimana ya kalau di dalam tetap Heeh, harus menghormati gitu maunya tuh anak-anak gitu, nggak memandang kita tuh heeh. temannya gitu. Exactly. Saya rasa gini, kalau kemudian kita itu menjalin hubungan dengan baik gitu ya dengan anak-anak mulai dari awal nih, apa istilahnya, hierarki bahwa orang tua itu dalam tanda kutip ya, bos gitu itu kan sudah nampak ya sebenarnya sejak awal. Meskipun kemudian, eee, itu kosakata yang tidak tepat gitu ya, bahwa orang tua itu bos untuk kemudian ngatur-ngatur gitu kan ya, nyuruh-nyuruh gitu kan ya, itu, nggak tepat, tapi hierarki semacam itu tuh anak sudah bisa menginderanya, gitu kan ya. Nah, menjadi orang tua asik bukan berarti bahwa kemudian kita tuh bablas gitu kan, Mhm. apalagi sampai kemudian ngikut. Mohon maaf nih, saya pernah dengar juga ada orang tua yang sampai kemudian ikut kebablasan nonton K-pop. Kenapa? Karena anaknya tuh nonton K-pop, dia kepengen gitu kan, dia tahu apa tontonannya anaknya, biar dia, apa tadi, asik gitu ya. Oh, tunggu dulu. Tadi saya bilang apa di awal? Kita sebagai orang tua tuh sikap kita harusnya apa? Firm, berarti punya boundary yang kuat gitu ya, tegas, tapi nice. Ah, gimana tuh? Tegas tapi nice. Bisa nggak teman-teman kira-kira kalau kemudian marah itu bilangnya begini, I'm angry now. Uma lagi marah. Kasih Uma waktu. Go, go. Otherwise Uma bisa teriak nih sama kamu. Pergi dulu. Hmm. Lagi nggak enak banget ngomong sama kamu sekarang. Bruk, 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 bruk. Dia pergi gitu misalnya. Oke, okay, give her time gitu kan ya. Kita juga kayak gitu kan, kita harus nenangin diri kita sendiri kan gitu. Jadi keluarkan gitu kan apa yang kemudian menjadi apa tadi istilahnya kebutuhan diri kita gitu kan ya. Tapi tadi tetap nice gitu caranya. Firm, kuncinya di sana. Firm tapi kemudian nice. Gitu. Biar kemudian tadi ya istilahnya anak. Wah, kalau kemudian anak kenal istilah anjir mah itu harus duduk bareng-bareng ya. Iya kan sekarang kan bahasa anak-anak kalau di Jakarta kan kayak gitu-gitu Mbak Hanum gitu kan. Dia mungkin ngobrol sama teman-teman di sekolah seperti Subhanallah. itu, tapi nggak kepengen ke bawah itu tuh menjadi bahasa yang jadi apa common gitu di rumah gitu. Tetap ya jangan gitu kan. Tapi ntar kalau Iya. misalnya kita kayak nggak berusaha untuk mendengar, dia malah jadi justru apa namanya nggak asik mami ini nggak ngerti gitu kan. Dan betul tadi mungkin ada batasan-batasannya ya. Ya, exactly. Kita harus menjelaskan seperti itu. Mohon maaf ini saya chat sebentar ya. Saya terlambat. Mungkin nanti boleh kita boleh di-share ya materi yang tadi ini Mbak Hanum apa namanya Exactly. Boleh, boleh. tampilkan ini ya, mungkin kita bisa baca sampai selesai gitu, bisa baca sendiri sampai selesai. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Saya rasa itu dulu ya, teman-teman. Ya, Mohon maaf atas segala keterbatasan gitu ya. Slip of tongue, ngomong belibet, apalagi misalnya materi yang tidak tuntas dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, teman-teman subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Ini pikirannya udah ke tempat yang lain nih. oke, oke Mbak Mohon Hanum. maaf. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi Mudah-mudahan. nanti lanjut gitu ya. Oke, Insya Allah ya. demikian. Alafu minkum, mohon maaf lahir batin. Ya, terima Assalamualaikum kasih banyak Mbak warahmatullahi Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih atas apa namanya tadi itu pembukaan Eh, eh
apa namanya tadi? Ya seperti itulah tadi yang ya dijelaskan tadi penyampaian. penyampaiannya gitu kan. Izin Mudah-mudahan live kita ya, juga terbuka. Mbak Iya, Siska. oke oke. Terima kasih banyak Mbak Anum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh.